64. Mana 64? Ini. Oh di iya. situ. Ya, kembali lagi di Suka Unboxing. Pada video kali ini kita kedatangan HP ZTE Blade A35, HP entry level keluaran dari pabrikan ZTE. Ini adalah HP termurah di lini produknya HP ZTE Blade A35 dengan luas layar 6,75 inch HD+, baterai 5000 mAh dan kamera 13 megapiksel ya. Untuk yang saya unboxing kali ini adalah yang warna apa ini? Clover green, semanggi hijau. Kalau di Surabaya biasanya dipakai buat jadi pecel semanggi. Ini sangat khas sekali dengan harganya yang merakyat sama seperti harga pecel semanggi. Oke, dari sini ada spek kuncinya dari ZTE Blade, masih jaringan 4G, kamera 3 megapiksel, OS sudah Android U. Di sini ada beberapa peringatan ya di bagian bawahnya. Dan ada beberapa sosmednya di sini di sisi depan samping ada beberapa informasi tambahan seperti contohnya yang di depan ini 64 GB internal dan RAM bisa sampai 12 GB, tentu saja dengan bantuan virtual RAM ya. Kalau yang asli 4 GB. Ini adalah depannya 13 megapiksel AI kamera belakang. Ya memang sangat secara piksel ya minimalis. Ya, sesuai dengan harganya yang minimalis ya. Untuk pemula ya. Pemula ini dalam artian sekarang orang yang baru pakai Android, yang mana pada zaman sekarang ini biasanya anak-anak ya. Anak-anak atau lansia mungkin cocok ini untuk pemula. Tapi untuk performanya seperti apa sih? Ini kita masih belum tahu ya. Nanti kita coba. Oke, kita buka segelnya dan ini adalah kardusnya ya. Oke, lalu langsung saja kita buka isi HP-nya bagaimana ya. Ya. ZTE ini adalah brand yang cukup kawan ya. Sudah senior di sini. Di Indonesia sebenarnya kebanyakan di modem sih. Zaman dulu paling banyak modem yang paling bagus. Ya ini warnanya hijau. HP-nya diselimuti plastik, terbungkus plastik ya. Ini ada aksen merah. Lalu selain HP-nya kita dapat aksesoris apa lagi? Kita buka di kardusnya. Oke, di bagian dalam ada case-nya, masih dapat bonus silikon case. Bening, lumayan lah ini untuk pelindung. Lalu ada manual book, kartu garansi, petunjuk penggunaan. Oke, kita lewati aja. Lalu ada chargernya. Ini lumayan lah, masih ada chargernya. Walaupun ini kelihatannya kecil ya. Chargernya ini berapa watt nih? Enggak kelihatan nih. Sekitar berapa ya lu? 20 watt. Enggak tahu lah, enggak kelihatan. Yang penting ada chargernya lah. Nah, ini lalu ada kabel datanya masih USB biasa ke Type C. Ini sudah Type C. Walaupun dipercantik dengan aksen warna orange ya. Paling enggak kelihatan bagus lah. Karena ada aksennya. Walaupun kalau secara charger
mungkin belum fast charging ya. Ini ada SIM ejector, kita lewati aja. Dan saya ini pakai charger yang saya sambungkan ke charger dari Anker ya, yang 20 watt, yang saya rasa lebih cepat ya. Kalau secara spek sih kelihatannya ini chargernya lambat, sekitar 10 watt ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita rapikan dulu kardusnya, kita rapikan. Kita rapikan dulu kardusnya. Oke, kita tutup dulu. Nah, ini HP-nya ya. Dengan ini warna-warni, plastik warna-warni. Kita keluarin dulu dari plastiknya ya. Oke. Oke, kita lentek dulu. Kita kupas HP-nya. Warna clover green. Ya, ini warnanya memang cukup cantik sih kalau dibilang clover ya, semanggi ya. Hijau-hijau bagaimana gitu ya. Oke, ini di HP-nya. Stiker emailnya kita lepas saja dulu. Cukup sulit ya karena kuku saya pendek. Oke, ya, harus pelan-pelan ya supaya tidak robek dan tidak membekas lem di back covernya ya. Karena bahan belakangnya ini plastik glossy. Oke, kita tutup dulu. Kita rapikan. Ini adalah HP-nya ZTE Blade A35. Di belakang ini modelnya mirip Poco X6 Pro ya, saya bilang gitu. Karena posisinya seingat saya mirip sih. Posisi flash, posisi kamera, lingkaran-lingkaran ini kamera kecil, kamera utama, dan lingkaran ornamen kalau saya. Karena kalau di speknya ini dual kamera ya, saya lihat. Nah ini sebenarnya pun dual ya, cuma bahkan ini kamera bonus ya 13 megapiksel plus AI kamera itu aja sih. Jadi sebenarnya kamera utamanya kayaknya satu yang berfungsi, sisanya bonus dan ornamen saja. Oke. Ini HP-nya. Sekilas memang cukup cantik sih kalau menurut saya lihat. Ada logo SCTE dan aksen hitamnya itu. Nah, yang bening seperti kaca ya. Nah, ini kalau dilihat dari dekat bagian kelihatan ini ornamennya, mana yang ornamen. Jadi karena materialnya kaca, bening ini ada pantulan. Jadi kalau misalnya pengen selfie pakai kamera belakang, nah back covernya bisa buat bercermin. Dan ini dari sisi depan layarnya ya. Apalagi yang dilihat di depan ini layarnya. Kita coba nyalakan dulu. Yang unik ini adalah ada aksen merah di tombol powernya ya. Ini tombol power biasa, tidak ada fingerprint. Di sisi bawah sambil nunggu menyala ya, masih ada audio jack, speaker, mikrofon, dan port USB-C. Lalu di sisi kiri ada slot SIM card dan micro SD-nya ya. Ini MyOS dari ZTE berbasis Android U. Android U itu atau Android berapa? 14. Nah, ini aksen merah dan tombol power, dan di atasnya ada volume. Lalu di bagian atas HP ini bersih ya. Tidak ada mikrofon lagi. Nah, ini tampilan awalnya ya. Di layarnya cukup bening sih, cukup terang untuk ukuran HD plus ya. Kalau secara panel ini tidak diketahui panelnya apa ya. Mungkin bisa dilihat di situs resminya mungkin. Oke, ZTE Blade A35. Nah, ini bagian belakangnya.
Oke, langsung kita skip ke ke bagian layar utamanya ya. Ini sudah saya setting ya. Ini di tampilan awalnya ketika siap digunakan. Oke, kita kurangi dulu kecerahannya ya. Nah, ini sebenarnya layarnya cukup jernih sih. Kita pasang case-nya ya. Cukup jernih untuk kelasnya ya. Untuk 800 ribuan sebenarnya ini cukup. Feel di genggamnya cukup mantap ya. Mantap itu gimana ya menggambarkannya mantap itu. Kayak nggak ada gimana ya, mantap itu padet lah. Padetnya kalau dibilang padet. Feel-nya cukup cukup mantap ya dengan berat HP-nya. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Kita mulai penyiapan. Di sini sudah ada beberapa aplikasi bawaan ya. Kita selesaikan dulu settingannya ya. Oke. Nah, kita lihat di status HP-nya ini secara software bagaimana sih, kita lihat. MyOS ya berbasis Android 14, MyOS 14. CTE Blade A35. RAM-nya 4 bisa plus 8 ya. Dan internal 64 GB. Jadi untuk harga 800 ribu ya memang kita dapatnya seperti ini. Tapi saya rasa ini sebenarnya cukup sih HP ini untuk 800 ribu. Kalau dibilang untuk menguji kesabaran sih enggak ya. Tapi nanti detailnya akan saya buatkan videonya tersendiri. Kita coba dulu update-nya apakah ada update OS-nya ya. Atau security patch lah minimal, kita cek dulu. Nah, ini ada update ini, kebetulan ada update untuk security patch-nya kayak sepertinya itu sih untuk memperbaiki bug mungkin. Ya, kita langsung update aja ya. Oke, sambil kita nunggu. Jadi nanti setelah update ini seperti apa, pengalaman penggunaannya seperti apa, aplikasi-aplikasinya yang berjalan itu bisa apa aja. Nanti kita buatkan video sendiri. Dan nanti bisa komen kira-kira pengen diinstal buat apa aja sih aplikasi yang pengen diinstal, yang pengen dicoba. Silahkan tulis di kolom komen. Nanti saya install, saya coba. Oke, apakah kekuatannya seberapa sih untuk HP 800 ribu. Saya sudah berkali-kali bilang 800 ribu. Selalu saya tekankan 800 ribu karena apa? Karena yang bikin kecewa itu adalah ekspektasi sebenarnya. Dari suatu HP itu yang bikin kita kecewa itu adalah ekspektasi. Di mana kita selalu mengekspektasikan lebih dan membandingkan dengan HP-HP lain tanpa melihat harganya. Karena harga yang dipasang oleh vendor, oleh brand itu sudah bisa digunakan sebagai acuan untuk menunjukkan HP ini kelasnya ada di mana sih. Dan untuk kalangan seperti apa sih penggunaannya. Jadi untuk ZTE Blade A35 ini adalah HP termurah dari brand ZTE. Dengan warna yang saya pegang ini adalah warna Clover Green. Oke. Ya, ini adalah fitur-fitur dari bawaan Google ya. Dan kelebihannya ini sejauh ini saya lihat belum ada iklan ya. Iklan ya mungkin aplikasi bloatware ya. Bloatware-nya pun juga nggak banyak-banyak banget sih. Dan ini saya rasa ya cukup standar ya. Walaupun ada beberapa game yang sudah terpasang ya seperti Aspal Nitro. Nah, Aspal Nitro, ada booking.com, booking. Misalnya untuk booking hotel yang bepergian. Terus ada beberapa game yang lain di sini. Ya, ini ya cukup standar sih dan cukup sedikit lah. Ada WPS Office sih, saya rasa basic ya, dan ada aplikasi bantuan untuk memindahkan cloning dari HP lama. Dan di beberapa pengaturan ini ya untuk fitur-fitur saya rasa cukup. Dan
Yang uniknya ini ketika kita nyalakan sudah langsung ada update-nya, notifikasi update-nya. Ini layar depannya masih notch ya, bukan punch hole. Ya saya rasa wajar lah. Tapi tetap ini merupakan pilihan yang menarik ya, yang patut dilirik untuk HP dengan range harga 800 ribuan ya. ZTE Blade A35. Dan jangan lupa untuk komentar kira-kira mau dipasang aplikasi apa untuk HP ini, dan mari kita coba bersama-sama sejauh mana kemampuan HP ini ya. Dan inilah dia video Zuka Unboxing, saya Sukman Tegar, pamit sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.